Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus mengetahui tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikutinya. Itu adalah cara yang terbaik. Bagaimana kita mengerahkan seluruh waktu, perkataan, perbuatan, bagaimana kita mengupayakan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta. Itulah cinta. Jika engkau merasa mencintai Rasulullah SAW, maka ikuti Nabi SAW. In kunta sadikan fi hubbihi la ata'tahu. Jika engkau jujur dalam mencintainya, pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebab orang yang mencintai terhadap yang dicintai, dia pasti akan mengikut, dia pasti akan taat kepadanya. Makanya di bulan ini yang orang anggap sebagai bulan Maulid, merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita seluruh bulan adalah bulan Maulid. Seluruh waktu adalah waktu Maulid. Sebab kita senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setahun sekali. Kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bukan setahun dalam sekali. Dan ini adalah hikmah yang sangat besar, di mana Allah tidak menampakkan dalam sejarah, dalam riwayat yang jelas, dalam pendapat yang jelas tentang tahun kelahiran Nabi SAW. Betul bahwa Nabi dilahirkan di tahun gajah, dan ini ijma' dinukil oleh sebagian ulama. Tapi kapan persisnya? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 10 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun setelah tahun gajah. Khilaf di antara ulama. Tentang bulannya khilaf dalam riwayat dan pendapat. Khilaf riwayat dan pendapat. Sebagian mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab. Dan itu riwayat serta pendapat, dan semua riwayat ini adalah riwayat yang lemah dari sisi periwayatan ilmu hadis, ilmu periwayatan. Tentang tanggal, khilaf di antara ulama. Khilaf dalam pendapat dan khilaf dalam riwayat. Menyebutkan tanggal 8, menyebutkan tanggal 10, menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak tanggal yang disebutkan, dan semua riwayat ini adalah riwayat yang lemah, tidak benar diriwayatkan periwayatannya dalam ilmu hadis. Dan sekarang orang-orang yang menuliskan tentang sejarah mencantumkan tanggal 9 Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi semua sejarah, menyelisihi semua riwayat, menyelisihi semua pendapat terdahulu. Tidak ada yang menyebutkannya. Dan itu hanya melalui penghitungan ilmu falak yang dilakukan oleh salah seorang ahli falak Mesir namanya Mahmud Bahshan, yang meninggal tahun 1985. Itu menggunakan teori atau pendekatan tertentu, dan teori ini bisa saja dibantahkan teori-teori yang akan datang. Namanya teori. Waktu ini bisa benar, selanjutnya bisa salah, digeser dengan teori yang lain. Hikmahnya bahwa Allah ingin agar kita merayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu, bukan setiap tahun. Banyaknya sahabat yang kita mengatakan kita rayakan sebagai cinta. Mana sahabat? Apakah sahabat Nabi tidak cinta kepada Nabi? Kenapa tidak pernah bertanya, ya Rasulullah tanggal berapa lahir? Ya Rasulullah bulan berapa kamu lahir? Sedangkan mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah ceritakan alasan dia berpuasa pada hari. Masalah-masalah sepele ditanyakan. Sangat lengkap sejarah tentang Nabi SAW. Kenapa dilupakan tanggalnya? Bukankah ini adalah bagian inti dalam sejarah? Lahir dan wafat bagian inti dalam sejarah, kan tetapi bukan bagian inti dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah diutus untuk diikuti, untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia. Maka kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap waktu, dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk senantiasa mencontohi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.